Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan indikator Kabupaten Kutalaya Anak yang berada di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kutalaya Anak di seluruh Indonesia. Indikator 12 Kabupaten Kutalaya Anak adalah presentasi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada indikator ini, apa saja yang akan ditanyakan? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama adalah, apakah tersedia peraturan atau kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? Jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? A. Dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati atau wali kota. Jika tidak, sebutkan alasannya. Ada pilihan, sudah ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan, atau sudah ada kebijakan dari gubernur, atau sudah ada surat edaran dari Dinas Kesehatan, atau belum ada komitmen. Setiap jawaban yang kita pilih, sebutkan atau buktikan pasal yang mengatur tentang persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? Jawabannya, jika ya, alokasinya bersumber dari apa? A. APBD lebih besar dari APBD, atau APBD lebih kecil dari APBN, atau jawabannya tidak. Buktikan dokumen ini dengan dokumen anggaran. Lalu pertanyaannya, berapa angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan? Ada beberapa pilihan, tinggal Bapak Ibu untuk mencocokkan dengan data yang ada di daerah Ibu Bapak masing-masing. Pertama, di atas angka nasional dengan angka persalinan pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Atau di bawah angka nasional dengan angka persalinan pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Atau di atas angka nasional dengan angka persalinan pada tahun kini lebih besar dari tahun sebelumnya. Atau di bawah angka nasional dengan angka persalinan pada tahun kini lebih besar dari tahun sebelumnya, atau tidak ada data. Buktikan dengan dokumen laporan tahunan yang dibentuk dalam bentuk matriks. Selanjutnya adalah, berapa cakupan kepemilikan buku KIA? Ada pilihan jawabannya, di atas 75%, atau 50-75%, atau lebih kecil dari 50%, atau tidak ada data. Buktikan dengan dokumen laporan tahunan. Lalu, berapa cakupan imunisasi? Pilihannya di atas 75%, 50-75%, lalu lebih kecil 50%, atau tidak ada data. Ini juga perlu kita buktikan dengan dokumen laporan tahunan. Lalu, berapa angka kematian bayi? Apakah di atas angka nasional dengan angka kematian pada tahun saat ini lebih besar dari tahun sebelumnya? Atau di bawah angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih besar dari tahun sebelumnya? Atau di atas angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya? Di bawah angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya, atau tidak ada data. Buktikan dengan dokumen laporan tahunan. Kemudian, berapa angka kematian ibu? Juga menjadi
penting kita ketahui juga bersama adalah di atas angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Di bawah angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih besar dari tahun sebelum. Atau di atas angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Atau di bawah angka nasional dengan angka kematian pada tahun kini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Atau tidak ada data sama sekali. Ibu bapa, semua penjelasan informasi terkait dengan angka kematian ibu ini dibuktikan dengan dokumen laporan tahunan yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Lalu pertanyaan lanjutan. Apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah atau OPD dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan? Pilihannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Perannya penyebaran informasi, kedua mendukung sarana prasarana, lalu pelatihan, pemberdayaan masyarakat, mengaktifkan gerakan sayang ibu, GSI, atau pemberian rujukan. Setiap peran ini sebutkan OPD yang dimaksud dan lengkapi dengan laporan kegiatannya. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan? Ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Penyebaran informasi, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan. Kemudian, lebih optimalnya sebutkan lembaga masyarakat yang dimaksud lengkap dengan perannya. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan kematian ibu di fasilitas kesehatan? Pilihannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Penyebaran informasi, mendukung sarana prasarana, atau melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Semua peran ini juga harus ditunjukkan nama-nama perusahaannya dan apa perannya. Selanjutnya adalah terkait dengan apakah ada kemitraan dengan media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan. Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Antara lain penyebaran informasi. Sebutkan nama media dan perannya dalam terkait pencegahan kematian ibu di fasilitas kesehatan. Lalu yang menjadi pertanyaan terakhir terkait dengan apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan? Ini juga menjadi penting. Apakah inovasi itu dalam bentuk produk, metode, atau teknologi? Lalu kemudian pastikan inovasi ini telah dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ini ibu bapa yang menjadi penting terkait dengan indikator ke-12 terkait dengan presentasi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami berharap peran ibu bapa yang mendengarkan informasi ini bisa menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di indikator ini untuk mengukur apakah kabupaten atau kota ibu bapa di mana ibu tinggal itu sudah ramah anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.